Selamat malam, perkenalkan nama saya Gusti Agung Widiana Wirabrata dari NPM 2077006466116. Kali ini saya akan presentasikan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengantar komputer, jaringan, dan data komunikasi. Pengantar komputer, jaringan, dan data komunikasi. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan peralatan komputasi yang saling terhubung dengan menggunakan kabel atau gelombang radio yang dapat berbagai data dan sumber daya komputasi. Macam-macam jaringan. Yang pertama ada jaringan yang mencakup area beberapa meter di sekitar individu disebut jaringan area network atau RAN. Lalu ada jaringan yang sedikit lebih besar dan dalam ukuran geografis yang mencakup ruangan, lantai dalam bangunan atau seluruh bangunan adalah jaringan area lokal atau LAN. Lalu ada kumpulan dari jaringan area lokal yang mencakup sebuah kampus yaitu WAN. Lalu ada jaringan yang melayani area hingga sekitar 50 km itu ada MAN. Dan yang terakhir jaringan besar yang mencakup sebagai negara bagian, beberapa negara bagian, negara dan dunia adalah jaringan area luas yaitu WAN. Lalu ada gambaran besar dari jaringan. Yang pertama itu dalam memberikan gambaran umum tentang komputer CAS yang menunjukkan adanya dua jaringan area luas yaitu WAN 1 dan WAN 2 dan dua jaringan area lokal yaitu LAN 1 dan LAN 2. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jaringan LAN yang sering ditemukan diantaranya ada workstation yang merupakan komputer pribadi atau ponsel pintar di mana pengguna berada. Lalu ada server yaitu komputer yang menyimpan perangkat lunak jaringan dan file bersama atau file pengguna pribadi. Lalu yang ketiga ada saklar yaitu yang merupakan titik pengumpulan untuk kabel yang menghubungkan stasiun kerja. Lalu yang terakhir yang keempat ada router yang merupakan perangkat penghubung antar jaringan area lokal dan area luas seperti internet. Lalu ada contoh umum jaringan komunikasi. Yang pertama ada komputer desktop dan internet, yaitu komputer desktop terhubung ke internet melalui kabel di bagian belakang. Ini memungkinkan merupakan koneksi jaringan yang paling umum saat ini dan ditemukan di hampir setiap bisnis. Lalu ada komputer, laptop, dan sambungan nirkabel, yaitu banyak laptop yang menggunakan jaringan area lokal yang mempermudah penggunanya dan pada dasarnya berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dan jaringan berkabel. Lalu yang ketiga ada sistem telepon seluler, yaitu semua menara seluler ini diikat menjadi satu menjadi beberapa bentuk jaringan, memungkinkan kita untuk mengirim pesan teks ke seluruh dunia. Lalu ada arsitektur jaringan, yaitu arsitektur jaringan merupakan sebuah lapisan-lapisan yang mendefinisikan sebuah layanan yang perlu dilakukan yang disediakan oleh perangkat keras atau lunak. Yang pertama ada A, yaitu rangkaian protokol TCP/IP, yaitu jumlah lapisan dalam rangkaian ini tidak statis. Namun setiap lapisan dari rangkaian protokol TCP/IP ini menyediakan layanan untuk lapisan berikutnya. Sebagai contoh ada aplikasi, transportasi, jaringan, akses jaringan, dan fisik. Yang kedua, yang B-nya itu ada model OSI. Jadi lapisan jaringan dari model OSI mirip dengan lapisan jaringan TCP atau IP dan bertanggung jawab untuk mendapatkan paket data dari router ke router melalui jaringan. Lapisan data link mirip dengan lapisan akses jaringan TCP/IP, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari lapisan jaringan dan mengubahnya menjadi bingkai. Selanjutnya, dasar-dasar data dan sinyal. Data dan sinyal adalah dua blok bangunan dasar dari setiap jaringan komputer. Penting untuk dipahami bahwa istilah data dan sinyal tidak memiliki arti yang sama. Dan agar jaringan komputer dapat mengirimkan data, harus terlebih dahulu diubah dalam bentuk sinyal yang sesuai. Kesamaan antara data dan sinyal adalah bahwa keduanya bisa dalam bentuk analog atau digital. Untuk pengertian data itu sendiri, di sini data disebutkan adalah entitas yang menyimpan makna dalam komputer atau sistem komputer. Sedangkan sinyal adalah
impuls listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk menghasilkan dan mengirimkan data. Dengan kata lain, untuk data itu sendiri berbentuk, berwujud, sedangkan untuk sinyal itu abstrak atau tidak berwujud. Informasi dalam sistem komputer dan jaringan dapat dibagi menjadi data dan sinyal. Contoh yang umum meliputi file komputer berisi nama dan alamat yang disimpan pada hard disk drive, bit atau elemen individual dari sebuah film yang disimpan dalam DVD. Kemudian biner 1 dan biner 0 dari musik yang disimpan di CD atau di dalam iPod. Titik-titik piksel pada foto yang sebuah digitalisasi oleh kamera digital dan disimpan pada kartu memori. Angka 0 hingga 9 yang memungkinkan mewakili beberapa jenis angka penjualan untuk bisnis. Selanjutnya, informasi dalam sistem komputer dan jaringan dapat dibagi menjadi data dan sinyal. Contoh data umum meliputi transmisi percakapan telepon melalui seluler telepon, kemudian wawancara berita televisi langsung dari Eropa yang ditransmisikan melalui sistem. Kemudian transmission of term paper via the printer cable between the computer and the printer. Jadi transmisi antara data yang dicetak di kertas menggunakan printer. Printer itu akan mencetak menggunakan sambungan dari kabel di antara kabel dan komputer dan printer. Titik-titik piksel foto yang sudah digitalisasi oleh kamera digital dan disimpan pada kartu memori. Selanjutnya, pengunduhan dalam web saat ditransfer melalui kabel antara penyedia layanan internet Anda dan komputer rumah Anda. Selanjutnya, materi terkait analog versus signal. Meskipun data dan signal adalah dua entitas berbeda yang memiliki sedikit kesamaan, satu karakteristik yang memiliki adalah bahwa keduanya dapat hadir dalam bentuk analog atau digital. Data analog dan sinyal analog direpresentasikan sebagai bentuk gelombang kontinu yang dapat berada pada jumlah titik yang tak terbatas di antara beberapa titik minimum dan maksimum yang diberikan. Nah, di sini ada contoh data analog. Contoh data di sini ada gambar contoh sederhana dari sebuah gelombang analog. Contoh data analog yang paling umum adalah suara manusia. Ketika seorang berbicara ke telepon, penerima dicorong mengubah gelombang udara dari ucapan menjadi pulsa analog tegangan listrik. Salah satu kekurangan utama dari data analog dan sinyal analog adalah sulitnya memisahkan kebisingan dari bentuk gelombang aslinya. Kebisingan itu sendiri sering kita temui, yang mana kebisingan ini diartikan sebagai energi listrik atau elektromagnetik yang tidak diinginkan yang menurunkan kualitas sinyal dan data. Ini contoh sederhana dari gambaran sebuah gelombang analog. Kemudian untuk selanjutnya mengenai data versus signal. Contoh umum lainnya dari gangguan suara terjadi ketika mendengarkan stasiun radio IM. Saat terjadi badai listrik, sinyal radio akan berderak dengan setiap sambaran petir di area tersebut. Data digital dan sinyal digital terdiri dari jumlah diskrit atau nilai tetap, bukan nilai yang kontinu atau tak terbatas. Data digital berbentuk biner angka 1 dan 0. Jenis sinyalnya digital yang pertama adalah cukup mudah dan berbentuk apa yang disebut dengan gelombang persegi. Nah, untuk gelombang persegi itu sendiri merupakan pola tegangan tinggi dan rendah yang relatif
sederhana. Pada contohnya, yang ditunjukkan pada gambar 2, 3, gelombang persegi digital hanya mengambil dua nilai diskrit, tegangan tinggi seperti 5 volt dan tegangan rendah seperti 0 volt. Kemudian, konversi data dan sinyal. Dua aplikasi bisnis yang umumnya di mana berbagi data dan sinyal dilakukan untuk melihat bagaimana data analog dan digital, sinyal analog dan digital, serta kode data bekerja bersama. Seseorang di tempat kerja yang ingin mengirim, contohnya ini seperti seseorang yang ingin mengirim email di tempat kerja, menanyakan waktu pertemuan berikutnya. Pesan tersebut misalkan berbunyi, Sam jam berapa rapat dengan bagian akuntansi. Nah, ini ceritanya si Hana ini mau kirim pesan ke Sam. Tadi kalimatnya Sam, jam berapa rapat dengan bagian akuntansi. Nah, selanjutnya biasanya pesan tersebut dikirim dari komputer mikro yang terhubung ke jaringan lokal, yang pada pemanasan terhubung ke internet ya. Selanjutnya biasanya Hana tadi si pengirim tadi memasukkan pesan kan ke dalam email program dan mengklik icon kirim. Kemudian program email menyiapkan pesan nantinya. Nah, si program email ini nanti menggunakan ASCLL. Selanjutnya pesan ASCLL ini dikirimkan melalui jaringan area lokal di dalam perusahaan. Biasanya kita kenal sebagai ini ya, LAN. Nah, melalui LAN ini menggunakan kode pengkodean differential Manchester. Baik, di sini ada contoh gambarnya. Studi kasus tadi ketika seseorang mengirimkan email dari komputer mikro melalui jaringan area lokal yang tersambung ke internet. Nah, di sini subjeknya Hana dia kirim pesan tadi melalui mikrokomputer. Kemudian nanti dia akan ditransfer datanya melalui jaringan corporate LAN. Nah, nanti selama transfer itu akan diterima oleh penerima tersebut melalui internet, melalui modem. Nah, tadi kan saya sebut ASCII ya. Ini kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi itu bahasa kode yang isinya itu kode angka biner ya, 0 dan 1. Jadi pesan yang tadi kan ada pesan tadi berupa data tadi akan dikirim, kemudian melalui jaringan tersebut akan ditransformasi menggunakan bahasa ASCII ini. Kemudian setelah ditransformasi, pesan tersebut akan dikirim dan akan diterima oleh penerima. Nah, pada saat menerima pesan tersebut, pesan yang tadinya sudah ditransformasi, kemudian harus di-convert kembali menjadi data pesan sebelumnya. Halo, bertemu kembali dengan saya Andreas Duyanto Nugroho. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional dengan nomor NPM 2070064160028. Di sini saya ingin membuatkan vlog atau mempresentasikan terkait UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer di kelas K01 dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasya. Baik, untuk presentasi kali ini saya ingin membahas dari rangkuman dari resume dari e-book yang sudah diberikan. Di sini saya mempresentasikan terkait chapter 3 yaitu media transmisi. Data komunikasi jaringan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk komunikasi online, akses internet, pertukaran informasi bisnis, dan transfer data antar sistem komputer. Komunikasi jaringan tidak dapat berfungsi tanpa media untuk mentransfer data. Jadi sangat penting media transmisi bagi kehidupan sehari-hari di era ini.
Baik, berikutnya adalah ada dua kategori media transmisi, yaitu yang pertama media fisik dan kedua adalah media nirkabel. Media fisik biasanya kita lihat yaitu media jaringan yang berkabel atau yang terlihat fisiknya. Dan media nirkabel biasanya media atau jaringan yang tidak terlihat jaringan untuk satu ke satu yang lain. Jadi biasanya melewati gelombang udara atau gelombang signal seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu terkait media. Baik, media fisik ada tiga jenis media berkabel. Media fisik itu bisa kita sebut juga media berkabel, yaitu yang pertama adalah twister pair wire, yaitu kabel pasangan berpilit. Yaitu adalah dua atau lebih pasang kabel penghantar tunggal yang telah dipilin satu sama lain. Kabel tersebut dipilin bersama untuk mengurai gangguan yang dapat ditimbulkan oleh satu kabel terhadap kabel lainnya. Kabel ini adalah pasangan kabel yang paling umum digunakan karena beberapa alasan. Kabel ini murah, mudah dipasang dan dapat membawa tingkat kecepatan data yang tinggi. Kekurangan dari kabel pasangan berpilin adalah mudah disadap dan rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Dan yang ini biasanya untuk kabel yang twisted pair wire biasanya adalah jaringan LAN, biasanya jaringan lokal network seperti yang biasa pinnya adalah RJ45. Kemudian kabel koaksial kabel atau kabel koaksial. Yang ini adalah jenis media konduktif yang paling sederhana dan terdiri dari sebuah kabel tunggal saja yang dilapisi dengan isolasi busa, dilindungi oleh pelindung logam yang luas dan kemudian ditutupi dengan jaket plastik. Ada dua teknologi kabel koaksial utama yang digunakan saat ini dan dibedakan oleh jenis sinyal dibawa oleh masing-masing kabel. Yang pertama adalah teknologi coaxial baseband, merupakan menggunakan sinyal digital di mana kabelnya membawa suatu saluran dan digital saja. Kemudian teknologi coaxial broadband adalah jenis kabel lainnya yang mentransmisikan sinyal analog yang mampu mendukung beberapa saluran. Jenis kabel-kabel ini lebih mahal daripada kabel pasangan berpilin dan tidak semudah kabel pasangan berpilin untuk dipasang. Biasanya untuk kabel koaksial kita bisa temukan di yang sekarang bisa di TV untuk kabel antena itu adalah kabel coaxial cable. Kemudian atau CCTV biasanya juga kabel coaxial kabel. Untuk yang ketiga, kabel serat optik, fiber optik. Ini adalah media yang sedang populer atau yang terbaru. Kabel tipis berbahan kaca yang mentransmisikan data menggunakan cahaya. Sumber cahaya ini disebut dengan fotodiode yang ditempatkan di ujung dan cepat dinyalakan dan dimatikan untuk menghasilkan cahaya atau light pulse. Salah satu manfaat kabel serat optik adalah melewati photons yang tidak menghantarkan listrik melalui medium kaca, hampir tidak mungkin untuk dipatahkan kabelnya. Kelemahan dari kabel optik adalah bahwa pertama ia hanya dapat mentransmisikan data satu arah, sehingga kabel serat optik dikemas dalam dua bundel untuk mendapatkan data dua arah. Kekurangan yang kedua adalah biaya tinggi, namun sering waktu biaya ini kemungkinan akan turun seperti yang telah kita lihat sekarang. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya jelaskan terkait media nirkabel. Media nirkabel semuanya menggunakan teknologi yang sama, yaitu pengiriman data menggunakan gelombang radio atau gelombang signal. Mari kita lihat jenis yang berbeda dan mengevaluasi karakteristiknya. Yang pertama adalah gelombang mikroterestrial. Mengirimkan sinyal radio yang sangat fokus dari antena transmisi gelombang mikro berbasis darat ke antena gelombang transmisi mikro lainnya. Dari gelombang mikroterestrial biasanya bisa kita temukan di mungkin seperti kita bisa lihat di sekitar kita, yaitu ada tower antena gelombang mikro seperti itu. Untuk gelombang mikrosatelit, ya, gelombang mikrosatelit adalah bentuk media nirkabel lainnya dan mirip dengan transmisi gelombang mikroterestrial. Perbedaannya antara keduanya adalah sinyalnya melakukan perjalanan dari stasiun darat ke bumi ke satelit, kemudian kembali ke stasiun darat lainnya di bumi. Waktu transmisi dari stasiun darat ke satelit kembali ke satelit ini disebut dengan propaganda delay. Satelit memungkinkan mengorbit bumi dari 4 jarak.
Ya, biasanya untuk satelit ini ada beberapa satelit, yaitu LEO, Low Earth Orbit Satellite, kemudian MEO, Middle Earth Orbit Satellite, terus Geosynchronous Earth Orbit, terus Electrical Orbit. Yang membedakan adalah jarak dari satelitnya ke bumi. Kemudian yang ketiga adalah telepon seluler. Teknologi nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Ponsel berkomunikasi dengan menara seluler di dalam sebuah sel yang gilirannya terhubung di kantor switching telepon seluler. Biasanya kita sering melihat di jalanan adalah antena tower seluler yang disamarkan seperti pohon. Biasanya ada daun ranting-rantingnya itu. Kemudian yang keempat adalah sistem nirkabel broadband atau broadband dikenal sebagai loop atau fixed point nirkabel. Ini adalah teknologi baru memberikan layanan internet rumah dan bisnis. Sistem ini mampu melewati local loops, perusahaan telepon dan meneruskan data suara dan video frekuensi radio sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah Bluetooth. Teknologi nirkabel yang menggunakan frekuensi radio daya rendah, jaraknya pun pendek untuk berkomunikasi antara satu dan dua perangkat. Contohnya biasanya musik portable atau headset, kemudian sekarang lebih populer seperti CCTV yang sekarang menggunakan nirkabel, kemudian smartphone juga menggunakan itu. Oke, saya jelaskan terkait kriteria pemilihan media. Saat merancang atau memperoleh jaringan komputer, media yang harus dipilih sangatlah penting. Setelah media dipilih, Anda harus bertahan dengan media tersebut selama beberapa tahun untuk mendapatkan kembali biaya investasi. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan pemilihan media adalah biaya. Apakah biaya itu besar atau tidak? Kemudian kecepatan. Kecepatan biasanya terkait dengan bandwidth. Dan yang ketiga, kemampuan pengembangan dan jarak. Apakah dari pengembangan si media itu sangat bagus, dan kemudian jarak jarak antar jaringan apakah dekat atau jauh. Kemudian lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar mensupport dari media tersebut. Kemudian keamanan, ini yang paling penting yaitu keamanan, karena semua internet atau media sifatnya adalah privacy bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NPM saya 20 764 16018. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional. Maksud saya dalam pembuatan video kali ini merupakan salah satu tugas pemenuhan syarat saya untuk mengikuti UTS dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan dengan dosen pengampu Pak Novi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai materi yaitu chapter 4 yang berisi tentang membuat koneksi. Nah, dalam membuat koneksi ini terdapat beberapa sub materi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan perangkat periferal. Yang ketiga, koneksi terminal ke komputer mainframe. Yang terakhir, mengatur koneksi komputer dalam tindakan. Untuk sub materi yang pertama yaitu pengertian. Konsep antarmuka adalah proses kompleks yang digantung pada jenis perangkat dan koneksi yang diinginkan. Standar antarmuka umum seperti USB, FireWire, Thunderbolt, SCSI, dan lainnya diperkenalkan. Selain koneksi fisik, pengemasan data juga penting saat mentransfer antara komputer dan perangkat. Dengan konfigurasi lapisan tautan data seperti koneksi asinkron, sinkron, dan isokronis. Hubungan antara terminal dan komputer mainframe melibatkan dialog khusus bernama polling. Namun, kita harus memulai dasar-dasar menghubungkan komputer ke perangkat lain. Materi yang kedua yaitu menghubungkan komputer dengan perangkat periferal. Koneksi ke periferal sering disebut sebagai antarmuka. Dalam proses menyediakan semua koneksi yang tepat antar komputer dan periferal disebut interfacing. Di dalam menghubungkan komputer dengan perangkat periferal terdapat beberapa karakteristik standar. Yang pertama, karakteristik standar interface. Meskipun ada ratusan standar yang dibuat karena lingkungan transmisi dan antarmuka yang berbeda, semua standar memiliki dua karakteristik dasar, dibuat dan disetujui oleh organisasi pembuat standar yang terpercaya, serta terdiri dari komponen listrik, mekanik, fungsional, dan prosedural. Standar yang kedua yaitu standar interface awal. Antarmuka USB adalah antarmuka komputer yang paling populer pada saat ini.
dan diperkirakan akan demikian dalam waktu yang lama. Namun, mari kita singkat memperkenalkan salah satu standar unbreakable sebagai referensi perkembangan. Yang ketiga, Universal Serial Bus atau USB. USB adalah standar modern untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat periferal ke komputer. USB adalah antarmuka digital yang menggunakan konektor atau plug standar untuk semua perangkat tipe, serial, dan paralel. Materi selanjutnya yaitu berhubungan dengan koneksi tautan data. Standar antarmuka seperti USB dan Thunderbolt terdiri dari 4 komponen, yaitu elektrik, mekanik, fungsional, serta prosedural. Untuk koneksi terdiri dari 3 koneksi, yaitu koneksi asinkron, sinkron, serta isokronus. Untuk yang pertama, koneksi asinkron adalah koneksi yang tidak terikat dengan waktu atau tidak membutuhkan waktu yang tetap antara pengiriman data. Dalam koneksi asinkron ini, data dikirim dalam blok-blok tunggal yang tidak memiliki waktu atau kecepatan tetap. Yang kedua, koneksi sinkron. Jenis koneksi data link kedua adalah koneksi sinkron. Dengan koneksi sinkron, unit transmisi adalah urutan karakter. Untuk yang ketiga, koneksi isokronus. Koneksi isokronus adalah jenis koneksi data link khusus yang digunakan untuk mendukung berbagai jenis aplikasi real-time. Contoh aplikasi real-time yaitu biasanya mencakup streaming suara, video, serta musik. Selanjutnya, koneksi terminal ke komputer mainframe. Koneksi langsung antara terminal dan komputer utama adalah koneksi dari titik ke titik. Satu kabel menghubungkan dua perangkat tersebut, dan tidak ada terminal atau komputer lain yang menggunakan koneksi ini. Ketika beberapa terminal berbagi satu koneksi langsung ke komputer utama, koneksi tersebut disebut multipoint. Koneksi multipoint adalah satu kabel dengan komputer utama terhubung di satu ujung dan beberapa terminal terhubung di ujung lainnya. Dan yang terakhir, mengatur koneksi komputer dalam tindakan. Koneksi pertama adalah tempat di mana kabel listrik disambungkan. Semua perangkat elektronik konsumen menggunakan daya DC. Adaptor listrik yang mengubah arus AC dari stop kontak menjadi DC biasanya terletak di dalam kabel listrik, bukan di dalam komputer laptop. Kabel listrik ini mengisi baterai dan menjaga unit tetap berjalan ketika tidak menggunakan baterai. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai chapter 4 yaitu membuat koneksi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai multiplexing. Multiplexing yaitu menggabungkan sinyal dari berbagai sumber untuk membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Nah, multiplexing di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu multiplexing pembagian frekuensi, multiplexing pembagian waktu, dan multiplexing pembagian kode transmisi. Baik, untuk yang pertama ada multiplexing pembagian frekuensi, yaitu teknik multiplexing yang digunakan dalam komunikasi, termasuk dalam siaran televisi, radio, TV kabel, dan ponsel. Yang kedua, ada multiplexing pembagian waktu, di mana teknik multiplexing ini bekerja dengan membagi waktu transmisi yang tersedia di antara penggunanya, dan memungkinkan hanya satu pengguna pada satu waktu untuk mengirimkan. Nah, untuk multiplexing pembagian waktu di sini terbagi menjadi 2, yaitu multiplexing pembagian waktu sinkron dan juga statistik. Untuk multiplexing pembagian waktu sinkron, penerapannya contohnya ada pada jaringan digital. Contohnya yaitu di jaringan digital S1, yaitu standar jaringan digital yang umum digunakan di luar Amerika Utara. Penerapannya di seluruh dunia adalah untuk berbagai aplikasi termasuk telepon, jaringan data, dan transmisi video. Contoh dari jaringan digital lainnya yaitu pada jaringan digital T1 atau standar jaringan digital yang umum digunakan di luar Amerika Utara. Penerapannya ada pada saat mengirimkan data suara, baik melalui telepon dan data digital dalam lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya ada multiplexing pembagian waktu statistik, yaitu teknik metode yang mentransmisikan data dari pengguna aktif dan tidak mengirimkan slot waktu kosong. Contohnya, penggunaan pada jaringan komunikasi data seperti Ethernet. Yang ketiga yaitu multiplexing pembagian kode transmisi,
Di sini terdiri dari kode dan transmisi panjang gelombang. Untuk pembagian kode sendiri penerapannya pada sistem telepon seluler, sedangkan untuk transmisi panjang gelombang penerapannya seperti pada aliran data melalui serat optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Afani Malini dengan nomor induk mahasiswa 2070064161109. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari tugas kelompok saya yang berjudul Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Saya di sini akan membacakan materi dari jaringan komputer. Pengertiannya, jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, atau bisa disebut wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem sendiri atau punya admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware, dan software sendiri, dan dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain. Internet merupakan contoh kumpulan jaringan autonomous yang sangat besar. Yang kedua, ada peer-to-peer. Peer-to-peer atau P2P network adalah jaringan komputer di mana beberapa komputer terhubung secara langsung menggunakan kabel crossover atau nirkabel, atau melalui perangkat perantara seperti hub atau switch. Pada jaringan P2P, jumlah komputer biasanya sedikit dengan 1-2 printer. Namun dalam kasus penggunaan khusus seperti laboratorium, komputer atau riset, model P2P dapat menghubungkan lebih dari 10 hingga 100 komputer. Dalam model P2P, setiap komputer dapat menggunakan sumber daya komputer dari komputer lain atau menyediakan sumber dayanya untuk digunakan oleh komputer lain. Tidak ada server yang mengatur komunikasi dan penggunaan sumber daya di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Sebagai contoh, dalam satu departemen terdapat beberapa unit komputer yang diberi nama grup sesuai dengan departemen tersebut. Setiap komputer diberi alamat IP dari kelas IP yang sama agar dapat saling berbagi data atau sumber daya seperti printer, CD-ROM, file, dan lainnya. Berikut gambar dari client or server. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama, ada implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan administrator jaringan. Dan kekurangan jaringan peer-to-peer ialah yang pertama, ada jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan, tingkat keamanan rendah. Yang kedua, tidak ada yang manajemen jaringan. Yang ketiga, penggunaan komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang keempat, semakin banyak mesin yang sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Dan selanjutnya ada client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang dapat digunakan, serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Selain pada jaringan lokal, sistem ini juga bisa diterapkan dengan teknologi internet, di mana ada suatu unit komputer berfungsi sebagai server yang hanya memberikan pelayanan bagi komputer lain, dan klien yang juga hanya meminta layanan dari server. Akses dilakukan secara transparan dari klien dengan melakukan login terlebih dahulu ke server yang dituju. Jenis layanan client server antara lain ada file server, memberikan layanan fungsi pengelolaan file, dan print server memberikan layanan fungsi pencetakan. Ada database server, proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini, dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Dan ada DIP atau Document Information Processing,
memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Kelebihan jaringan client server ialah mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar, manajemen jaringan terpusat. Dan yang kedua, ada semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Dan ada kekurangan jaringan client server. Yang pertama, butuh administrator jaringan yang profesional. Butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Selanjutnya ada anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Dan ada bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Selanjutnya ada jaringan komputer dan terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh, berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi sebagai berikut. Dan perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Karena perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan.